Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini, aku mau bahas tentang pasar valuta asing atau bursa falas atau forex atau, eee, forex exchange market. Kita bahas, tapi aku nggak bahas tentang tradingnya, tapi bahas, eee, apa itu falas, terus tujuan adanya falas itu apa, dan lain sebagainya. Oke, aku screen dulu ya bentar. Oke. Tentang pasar valuta asing. Kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Pendahuluannya adalah pasar valuta asing dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggrisnya forex exchange market atau forex atau disingkatnya falas adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya atau pasangan mata uang atau pair yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan, tidak ada berhenti sama sekali ya. Lanjut, pergerakan falas berputar dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung dari pukul 5 sampai jam 2 siang, lalu berlanjut ke Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang berlangsung dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Lalu ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung dari jam 1 siang sampai jam 22. Lalu sampai ke pasar Amerika Serikat, yang berlangsung dari jam 8.30 malam sampai jam 10.30 pagi. Dalam perkembangan sejarahnya, Bank Sentral memiliki negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang tersebar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan falas yang bebas. Kita masuk ke pengertiannya secara umum ya. Forex exchange market atau sering pula disebut bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan mengurangi atau meminimalkan kemungkinan risiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Oke, kita lanjut. Ada 3 istilah dalam falas, yaitu kurs jual, kurs beli, dan spread. Kurs jual apa? Kurs di mana pedagang quoting bank menjual dan calling bank atau customer membeli. Artinya kita yang ngebeli, bank yang ngejual. Lalu kurs jual adalah kurs di mana pedagang falas membeli dan nasabah menjual. Jadi kita ngejual apa yang tadi kita beli, dan misalnya kita beli dari bank yang ngebeli. Gitu. Kita ngejual, bank yang beli. Lalu spread apa? Spread adalah selisih antara kurs jual dan kurs beli itu sendiri. Nah, ada yang bilang pasar falas ini tuh adalah suatu pasar yang unik. Uniknya kenapa sih? Yang pertama, volume perdagangannya. Yang kedua, likuiditas pasar yang teramat besar. Yang ketiga, banyaknya serta variasi dari pedagang. Geografis penyebarannya. Jangka waktu perdagangan yang 24 jam sehari.
tidak pernah berhenti kecuali akhir pekan. Lalu aneka ragam faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang itu sendiri. Kita lanjut ya. Lalu ada fungsinya. Fungsinya kita ambil dari pengertian yang tadi. Dapat ada 3 fungsi, yaitu transfer daya beli. Itu yang pertama. Tunggu sebentar. Lalu yang kedua, ada penyediaan kredit. Lalu yang ketiga ada mengurangi resiko. Aku bahas yang transfer daya beli ya. Transfer daya beli atau transfer of purchase power sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasa melibatkan banyak pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang tersebut. Biasanya setiap pihak bertahan untuk menggunakan mata uang sendiri meskipun transaksi dagang atau modal dapat dilakukan dengan mata uang lain. Jadi nggak mau ribet lah istilah kata. Contohnya si eksportir Jepang kepada importir Australia. Eksportir dapat menagih importir si Jepang bisa nagih ke Australia dalam bentuk yen atau mata uangnya si Australia itu sendiri, dolar Australia, atau bisa disepakati antara kedua belah pihak itu sendiri, yaitu mau dia pakai dolar Amerika juga boleh atau pakai pound sterling juga boleh, bebas. Yang penting ada kesepakatan antara si eksportir dengan importir. Lalu penyedia kredit. Penyedia kredit ini pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional yang membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan tersebut, termasuk setelah barang sampai ke tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada customer atau si pembeli. Gitu. Lalu yang ketiga, mengurangi resiko falas. Kita langsung ambil yang tadi juga ya, importir dan eksportir. Tapi importirnya sekarang menjadi si Australia dan eksportirnya jadi Jepang. Importir Australia maupun eksportir Jepang dalam transaksi yang tadi tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Kedua-duanya mengharapkan keuntungan. Yang nggak ada yang mau rugi lah ya. Dalam usaha perdagangan mobil yang tadi, Toyota. Dalam kondisi normal, dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi kurs yang tiba-tiba melonjak naik, dan itu bisa merugikan sebelah pihak. Itu. Lalu kita next, lalu siapa aja peserta yang bisa melakukan transaksi falas ini? Yang pertama ada dealer, yang kedua perusahaan atau individu. Individu itu lebih ke diri kita, dan perusahaan bisa swasta, bisa negeri. Lalu yang ketiga ada spekulator atau arbitrase, ada bank sentral, ada pialang, dan pastinya harus ada pemerintah. Dealer falas ini ada bank, ada non-bank. Tapi biasanya mereka memperoleh keuntungan dengan
beli falas dengan harga bid dan ngejual kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi pada harga offer. Persaingan antar dealer di seluruh bursa falas mengakibatkan spread atau yang selisih tadi semakin kecil dan menjadi efisien. Lalu kan kalau perusahaan tadi udah sama individu ya kita sendiri. Kalau spekulator itu melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Kita lebih ke arbitrasenya ya. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi atau spekulator yang terdapat dalam pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan, kemudian dia jual kembali di pusat keuangan yang lain untuk dapat untung. Nah, kegiatan ini dimungkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan yang lainnya. Begitu. Lalu yang bank sentral, ini fungsinya untuk memperoleh cadangan devisa yang ada dan juga mempengaruhi harga di mana mata uang itu diperdagangkan. Bank sentral juga mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai-nilai mata uang sendiri. Kebijaksanaan atau strategi ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral. Gitu. Terus kalau pialang, tunggu sebentar. Pialang. Pialang atau dalam bahasa Inggrisnya broker adalah individu atau perusahaan sama yang bertindak sebagai perantara antara jual beli. Misal, si perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, harus ada si pialang di tengah-tengahnya kalau mau pakai perantara. Jadi, si pialang ini adalah perantaranya saja. Tuh. Kalau pemerintah, ya tahu lah ya, harus ikut serta di dalamnya. Oke, kita next. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yaitu transaksi dapat dilakukan dalam 24 jam. Harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada tidak terlalu turun drastis. Biaya transaksinya lebih mudah, lebih murah juga. Kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lalu daya investornya melebihi jumlah modal yang ada. Lalu, apa kekurangannya nih? Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit banget nih untuk diprediksi. Apakah dia naik ataukah dia turun. Sangat susah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah karena biasanya agak sedikit mahal untuk belinya. Lalu asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan tadi. Begitu. Oke. Faktor yang mempengaruhinya
Ada yang pertama perubahan dalam cita rasa masyarakat, perubahan harga dari barang ekspor itu, terjadinya kenaikan atau terjadinya inflasi, kenaikan harga atau inflasi, lalu ada perubahan dalam tingkat bunga. Nah, ada dua kata, lalu yang terakhir perkembangan ekonomi. Nah, ada dua kategori, yaitu menurut jenisnya. Menurut jenisnya juga dibagi dua menjadi fisik non-fisik. Fisik itu uang asing dalam artian sebenarnya, yakni uang asing dalam bentuk logam atau kertas. Yang non-fisiknya itu adalah uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga lainnya. Contohnya adalah cek, pesel, traverse, dan lain-lain. Lalu kategori yang kedua menurut bentuknya, yaitu ada mata uang asing seperti rupiah, USD, atau pound sterling, dan lain-lain. Lalu saldo kredit bank devisa di suatu negara. Biasanya ini hanya bank-bank devisa saja yang ada. Lalu surat wesel luar negeri, surat wesel aktivitas ekspor impor dikhususkan. Lalu ada hak penerimaan pembayaran dalam bentuk berbeda-beda setiap negaranya. Oke. Jenis transaksi. Ada 3. Ada spot, forward, dan swap. Kita bahas spot dulu. Spot adalah jual beli mata uang dengan menyerahkan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan dalam 2 hari berikutnya. Kita masuk contoh aja. Oke. Contohnya adalah Bank BCA, salah satu bank devisa di Jakarta, pada hari Senin melakukan transaksi pembelian sebesar 10 juta pada Overseas Bank di Singapura apabila kurs spot pada hari itu sebesar 1,4999 per mata uang overseas banknya atau uang mata uang Singapura, maka overseas bank pada hari Rabunya akan mentransfer sebesar 10 juta dan bank BCA yang ada di Jakarta pada waktu yang sama juga akan mentransfer sebesar 14.999.000 ke overseas bank di Singapura. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya tinggal dikali aja. Yang 10 juta tadi dikali 1,4999 dapatnya 14.999.000 rupiah. Dolar, karena dia transfernya melalui dolar. Oke, mungkin kita ke contoh yang lainnya. Contoh lainnya adalah kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 4 Januari 2021. Penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 6 Januari 2021. Apabila pada saat tanggal 6 Januari yang tadi, ternyata nih hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya pada hari kerja berikutnya, berarti akan dikasih pada hari Senin. Lalu, penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut. Itu ada value today atau value tot, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari diadakan transaksi kontrak.
Cara penyelesaian ini disebut someday settlement atau cash settlement. Lalu ada value tomorrow atau value tom. Value tom itu adalah penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya, yang ini. Atau hari kerja setelah diadakan kontrak, atau one day settlement. Lalu yang terakhir ada value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja. Ini 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Lalu kita masuk ke transaksi kedua, forward. Forward juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya. Apa itu artinya? Artinya transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan waktu yang akan datang. Kurs yang ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Kita pakai Bank BCA lagi ya. Bank BCA memiliki utang dalam mata uang dolar yang harus dilunasi 6 bulan. 6 bulan yang akan datang. Spot rate-nya saat ini adalah 7.500 per dolar. Dan forward-nya itu dalam 6 bulan itu naik 7.800 per dolar. Untuk memagari resiko kemungkinan terjadinya apresiasi dolar terhadap rupiah yang akan melonjak naik, Bank BCA dapat menutup kontrak forward-nya yang forward tadi 6 bulan tadi dengan kurs yang 7.800. Hal ini berarti 6 bulan yang akan datang, Bank BCA bisa beli lagi dolarnya untuk bayar utangnya dengan kurs yang sama dengan forward 6 bulan tadi. Walaupun ternyata kursnya itu udah naik 8.000 dolar per dolarnya. 8.000 rupiah per dolarnya. Kalau lebih singkatnya dengan contoh berikut, pada saat kontrak jatuh tempo, kurs dolar ternyata hanya 7.600. Maka Bank BCA mengalami kerugian. Kerugiannya berapa? Sebesar 200 rupiah. Dapat dari mana? Dapat dari yang forward tadi, forward 6 bulan tadi, 7.800 dikurangin harga jatuh tempo 7.600, dapatnya 200 rupiah. Karena Bank BCA tetap harus bayar. Kenapa rugi tadi? Karena Bank BCA tetap harus membayar kursnya sesuai dengan kontrak. Harus bayar 7.800 sesuai kontrak yang ada. Lalu ke swap. Transaksi swap. Swap dan reswap. Transaksi swap pada pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward yang tadi. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Nah, kalau reswap, kita ke swap-nya lagi. Swap itu kenapa dikatakan swap? Karena adanya
antara nasabah, adanya perjanjian antara nasabah dengan bank yang satu. Lalu Riswep adalah bank yang satu dengan BI. Jadi kalau misalnya pakai tingkatan nasabah, bank yang satu namanya adalah swap. Nah, dari bank yang satu ke BI namanya Riswep. Kita langsung masuk soal aja. Tapi sebelum masuk soal, ya deh masuk soal aja, biar cepet. Pada tanggal 1 Januari 2021, salah seorang nasabah bank BCA lagi memperoleh offshore loan sebesar $1 juta dari salah satu bank yang ada di Singapura. Jangka waktu pinjamannya hanya 3 bulan. Spot rate-nya sudah ditentukan ya, sebesar 7.500 per dolar. Premi swap-nya selama 3 bulan yaitu dari BCA, dari bank yang satu atau BCA ke nasabah yang swap, ke nasabah itu 1/8%. Dari bank BCA atau dari BI ke BCA sebesar 8%. Nah, yang dimintanya apa? Dimintanya jumlah yang harus dibayar nasabah ke bank BCA, nanti pakainya premi yang ini. Dengan fasilitas swap. Nah, lalu yang ditanya kedua, jumlah yang harus dibayarkan bank BCA terhadap ke BI dengan fasilitas riswap. Yang ini, kita nanti pakai preminya yang 8%. Lalu yang diminta, itu jumlah keuntungan yang diperoleh bank BCA. Langsung kita jawab saja. Ini dia jawabannya. Jawabannya yang swap dulu ya. Dari yang 1 juta, cara ngitungnya 1 juta dolar yang tadi, yang offshore loan, kita kalikan ke spot rate. Ke spot rate, dapatlah hasilnya 7.500.000.000. Lalu preminya dari yang 7 miliar ini, kita kali preminya yang 81/8%, kita kaliin 3 bulan karena masanya 3 bulan. Nah, per 12 kali 100. Biasanya ini per tahun 12%. 12% plus 100. 12 kali 100. Hasilnya dapat 152.343.750. Jumlah yang harus dibayarkan si nasabah ke bank BCA adalah 7.652.343.750 perak. Lalu kita bahas yang riswap-nya. Dari yang tadi masih sama 1 juta dikali spot rate-nya 7.500 per dolar, hasilnya sama. Lalu rumusnya juga sama, tapi kita ganti preminya menjadi yang 8%. Ya, kita ganti preminya menjadi 8%. Dapatnya 150 juta. Sama nih, kita tambah juga sama kayak yang di atas. Kita tambah dan jumlahnya sebesar 7.650.000.000.
Nah, keuntungannya kita lihat di mana? Kita lihat dari hasil premi yang harus dibayar. Nah, kita lihat premi yang harus dibayar yang tadi swab dan reswab. Premi swab itu sebesar 152 juta 343.750 rupiah. Nah, reswabnya hanya 150 juta. Berarti kita kurangkan ini, selisihkan. Dapatlah 2.343.750 rupiah. Begitu teman-teman. Sampai sini ada yang mengerti? Kalau tidak mengerti boleh ditanya nanti dalam komentar ya. Jangan sungkan karena kita sama-sama belajar. Oke, itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ngikutin ya. Oh ya, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Mita Isi dengan nomor NIM 31189019 dengan mata kuliah BLK atau bank dan lembaga keuangan lainnya. Sekali lagi, terima kasih dan thank you semuanya udah nonton. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata maupun dari kameranya mungkin goyang-goyang atau burung-burung atau nanti tiba-tiba ngebug atau karena internetnya juga kurang, saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.